warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rita Hasan dengan NPM 0227241115 dari Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Khairul Ternate. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mulai dari pertemuan 1 sampai pada pertemuan 7 dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Presentasi ini juga saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang di Indonesia, mulai dari teori dasar ekonomi syariah, perkembangan perbankan syariah, infrastruktur dan lembaga pendukungnya, hingga peran besar Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas dan memajukan ekonomi syariah nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Sebelum kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Jadi, keuangan syariah bukan sekedar mengganti nama bank atau menghilangkan bunga, tapi sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, mana seluruh aktivitas harus selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Keuangan syariah lahir dari kesadaran bahwa manusia dalam kegiatan ekonomi tidak boleh saling menzalimi. Karena itu, Islam melarang unsur-unsur yang merugikan seperti riba, gharar, dan masyir. Ketiganya menjadi fondasi penting. Mengapa sistem syariah berbeda dari pendekatan konvensional? Dalam syariah, setiap transaksi harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak, menghindarkan ketidakpastian, dan terhubung dengan sektor ekonomi real. Bukan sekedar permainan angka di atas kertas. Salah satu ciri paling menonjol yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional adalah mekanisme perolehan keuntungan dalam perbankan konvensional. Keuntungan dihasilkan dari bunga yang dipatok tanpa mempertimbangkan hasil usaha, sedangkan dalam sistem syariah keuntungan diperoleh dari investasi dan partisipasi dalam risiko. Jika hasil usaha baik, semua pihak merasakan manfaat. Jika usaha menurun, risiko juga ditanggung bersama. Dengan prinsip ini, syariah menekankan nilai kebersamaan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih manusiawi dalam menjalankan ekonomi. Untuk mewujudkan praktik tersebut, keuangan syariah memiliki berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, ijarah. Semua instrumen ini dirancang untuk mengatur hubungan kerjasama yang sehat, adil, dan saling menguntungkan. Akad-akad tersebut menjadi jembatan antara nilai keagamaan, praktik ekonomi sehari-hari, sehingga umat bisa beraktivitas secara finansial tanpa harus melanggar prinsip Islam. Meski ideal dalam konsep, implementasinya di lapangan tidak semua mudah. Kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia syariah, serta belum seluruh regulasi mendukung secara optimal menjadi tantangan yang harus terus ditangani. Namun dengan fondasi teori yang kuat, sistem syariah tetap berdiri sebagai alternatif keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian umat. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Jika teori memberikan arah, maka praktik yang menunjukkan seberapa jauh kita sudah berjalan. Di Indonesia, perbankan syariah hadir sejak tahun 1992, menandai awal langkah besar menuju sistem ekonomi yang lebih halal dan sesuai nilai masyarakat mayoritas muslim. Sejak itu, jumlah bank syariah terus bertambah, menunjukkan bahwa kepercayaan publik semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam penerapannya, bank syariah menjaga prinsip-prinsip utama syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir.
Tidak ada praktik meminjamkan uang lalu mengambil bunga. Semua transaksi harus benar-benar jelas. Siapa yang berusaha, siapa yang menanggung risiko, serta bagaimana keuntungan dibagi. Di sini terlihat bahwa syariah bukan hanya bicara halal haram semata, tetapi juga bicara keadilan ekonomi. Namun perkembangan perbankan syariah tidak selalu mulus. Ada tantangan regulasi karena sebagian aturan perbankan masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional, sehingga inovasi syariah seringkali terbatas ruang geraknya. Di sisi lain, persaingan dengan baik konvensional juga cukup ketat. Masyarakat masih banyak yang salah paham bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda nama, padahal filosofi dasarnya sangat berbeda. Ada pula persoalan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara mendalam. Tanpa SDM yang kuat dan profesional, sulit bagi bank syariah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan edukatif kepada nasabah. Dan tentu tantangan-tantangan ini harus terus diperbaiki sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan halal di masyarakat. Namun di balik itu, Indonesia sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar. Dengan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia, bank syariah memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas. Apalagi kesadaran masyarakat tentang keuangan halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti digital banking dan fintech syariah memberikan kekuatan baru untuk memperluas layanan hingga ke pelosok negeri. Inilah alasan mengapa bank syariah memiliki prospek pertumbuhan yang luar biasa di masa depan. Dengan fondasi teori yang kuat dan praktik yang terus berkembang, perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya mungkin, tetapi juga penting dan dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat luas. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu infrastruktur industri perbankan syariah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebuah bank tidak hanya membutuhkan pegawai dan produk saja, ia perlu sebuah infrastruktur yang kuat, bekerja tanpa henti, memastikan seluruh proses keuangan berjalan aman, cepat, dan efisien. Infrastruktur ini terutama penting di era digital yang menuntut sistem serba online. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur menjadi suatu keharusan. Transformasi digital yang terjadi saat ini ibarat gelombang besar. Bank syariah harus mampu berlancar di atasnya, bukan justru tenggelam karena tidak siap. Proses adaptasi terhadap teknologi terbaru, aplikasi mobile banking hingga platform layanan digital lain menjadi kebutuhan dasar agar bank syariah tidak tertinggal dari bank konvensional yang sudah lebih dulu agresif dalam dunia digital. Infrastruktur teknologi yang dimaksud bukan hanya soal komputer atau jaringan internet. Yang lebih penting adalah keamanan data nasabah. Kepercayaan adalah inti dari industri perbankan. Jika data bocor, akses diretes atau transaksi terganggu, citra bank langsung menurun. Karena itu, sistem keamanan siber menjadi salah satu investasi terpenting dalam industri ini. Selain itu, pengalaman nasabah juga menjadi perhatian. Bank syariah harus mampu memberikan layanan yang mudah, cepat, dan nyaman, sehingga nasabah merasa setiap transaksi tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga praktis di kehidupan modern. Hal ini berarti bank harus selalu mendengarkan kebutuhan nasabah, melakukan pembaruan sistem secara berkala, dan menyediakan layanan digital yang ramah pengguna. Namun dalam proses pengembangan infrastruktur tentu ada tantangan. Biaya investasi teknologi yang besar dapat menjadi
hambatan bagi sebagian lembaga keuangan syariah. Adaptasi teknologi pun tidak dapat dilakukan secara instan, melibatkan pelatihan pegawai, standarisasi sistem syariah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Dan persaingan dengan bank konvensional tetap menjadi tekanan tersendiri. Karena itu, strategi jangka panjang harus disiapkan secara matang. Dengan semua tantangan tersebut, penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital. Infrastruktur menjadi fondasi agar layanan syariah dapat menjangkau seluruh penjuru negeri dan tetap kompetitif dalam industri perbankan nasional. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu tentang peran lembaga industri pendukung. Perbankan syariah membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Tidak ada satupun bank yang dapat berkembang sendirian. Perkembangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran berbagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar, baik dalam ranah regulasi edukasi maupun promosi produk syariah kepada masyarakat. Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah. SDM yang cakap syariah dan teknologi akan menentukan kualitas layanan yang diberikan bank kepada publik. Edukasi juga penting bagi masyarakat agar mereka tidak salah memahami konsep bank syariah sebagai sekedar bank konvensional yang diganti labelnya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga didorong untuk terus berinovasi, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi menjadi jantung dari keberlangsungan industri. Tanpa inovasi, bank syariah akan terlihat kaku, tidak fleksibel, dan tidak mampu menarik generasi muda sebagai nasabah. Tidak kalah pentingnya adalah kerjasama internasional. Dunia sudah mengakui ekonomi syariah sebagai salah satu sektor yang cepat berkembang. Pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam industri syariah mampu memperkaya praktik yang dilakukan di Indonesia. Kerjasama ini membuka peluang untuk memperluas jaringan, menarik investasi global, dan meningkatkan daya saing. Meski begitu, berbagai tantangan masih ada, terutama pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang belum merata serta persaingan dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu dikenal luas. Karena itu, lembaga pendukung harus bergerak bersama dalam satu visi untuk menjadikan bank syariah semakin dekat dengan masyarakat. Lembaga dan industri. Selanjutnya yang ke bab 5 yaitu transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian peran pengawasan sektor keuangan Indonesia. OJK mengambil alih tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk bank. Hal ini membuat Bank Indonesia bertransformasi menjadi otoritas yang lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, serta sistem pembayaran nasional. Perubahan ini penting karena memastikan bahwa fokus BI tetap pada stabilitas ekonomi makro. Sebagai bank sentral, BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi berperan sebagai pembina dan pengatur agar sistem keuangan tidak mengalami guncangan. Hubungan BI dan OJK
menjadi sangat penting. Koordinasi keduanya harus berjalan harmonis agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan. Misalnya, kebijakan moneter BI harus sejalan dengan regulasi keuangan yang diatur OJK agar sistem perbankan tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, BI terus melakukan inovasi kebijakan agar inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Inovasi tersebut juga didukung dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, termasuk literasi keuangan syariah. Masyarakat yang paham keuangan adalah masyarakat yang dapat dimanfaatkan layanan bank dengan lebih bijaksana dan produktif. Bab yang keenam yaitu bab 6, transformasi peran BI setelah OJK berdiri. Nah teman-teman, dulu BI punya 3 tugas besar. Yang pertama, mengatur moneter. Yang kedua, mengawasi perbankan. Yang ketiga, mengelola sistem pembayaran. Akibatnya BI terlalu sibuk setelah adanya OJK 2011. BI fokus pada stabilitas inflasi dan nilai tukar. BI memperkuat sistem pembayaran dan digitalisasi. BI membuat kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK mengawasi bank dan fintech lebih makroprudensial. OJK mengurus izin dan perlindungan konsumen. Dampaknya, stabilitas moneter lebih kuat. Pengawasan lembaga keuangan lebih profesional, masyarakat makin terlindungi. Risiko sistematik lebih cepat terdeteksi. Selanjutnya kita masuk pada bab 7 yaitu peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah. Assalamualaikum teman-teman, kita masuk ke bab yang sangat penting. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan peran besar dari Bank Indonesia sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Bank Indonesia tidak lagi hanya menjalankan fungsi klasik sebagai bank sentral yang menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah, tapi juga menjadi arsitek utama dalam membangun ekosistem syariah modern Indonesia dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. BI melihat peluang besar bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebagai alternatif, tapi arus utama perekonomian masa depan. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter syariah. Nah teman-teman, karena bank syariah tidak boleh bertransaksi dengan bunga, maka BI menyediakan berbagai instrumen moneter halal agar bank syariah tetap bisa mengelola likuiditasnya. Contohnya yaitu Sukuk Bank Indonesia atau SBIS, investasi halal bagi bank syariah, pasar uang syariah antar bank, saling meminjam antar bank dengan akad syariah, instrumen likuiditas syariah, jangka pendek, penolong bank saat butuh dana cepat. Tujuan utama semua instrumen ini adalah menjaga kestabilan keuangan syariah, memastikan bank syariah tetap sehat, likuiditas dan kompetitif. Tanpa instrumen ini, banyak syariah akan sangat sulit berkembang. Yang kedua yaitu Bank Indonesia sebagai pengendali pembayaran syariah. Nah teman-teman, dunia digital sekarang sangat cepat berkembang karena BI melakukan revolusi besar dalam sistem pembayaran halal. BI mengembangkan kris syariah, pembayaran halal untuk UMKM,
pesantren, zakat, dan wakaf. Digitalisasi Jiswaf supaya zakat dan wakaf dikelola lebih transparan dan aman. Roadmap pembayaran syariah mendukung e-commerce halal dan inklusi digital dengan pembayaran syariah berbasis teknologi ini. Transaksi umat semakin mudah, ekonomi halal makin terhubung, UMKM halal makin berkembang. Ekonomi syariah tidak lagi tertinggal di era digital. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, di mana Bank Indonesia sebagai penggerak ekonomi halal nasional. Nah teman-teman, BI sadar bahwa bank syariah hanya bisa tumbuh jika sektor real syariah berkembang. Karena itu, BI memperkuat halal value chain di berbagai sektor. Rantai ekonomi halal meliputi pertanian dan peternakan halal, industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, wisata halal, dan kosmetik halal, farmasi halal, dan logistik halal. Di sini, bank syariah masuk sebagai penyedia pembiayaan sehingga semua sektor tumbuh bersama. Selain itu, BI juga memiliki program pesantrenpreneur. Pesantren bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat ekonomi umat. Penguatan UMKM halal, pembiayaan syariah untuk usaha kecil menengah. Hasilnya, perbankan syariah jadi dekat dengan masyarakat akar rumput. Yang keempat, Bank Indonesia sebagai pendorong literasi dan edukasi syariah. Nah teman-teman, kebijakan yang hebat tidak akan efektif kalau masyarakat tidak paham. Itulah mengapa BI sangat efektif melakukan edukasi ekonomi syariah. BI menyelenggarakan ISEF, itu Indonesia Seharia Ekonomi Festival. Yang kedua, FESYAR, itu Festival Ekonomi Syariah. Ketiga, seminar dan pelatihan nasional. Yang keempat, publikasi buku dan riset syariah. Yang keempat, edukasi langsung ke masyarakat dan mahasiswa. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan, memperbaiki resepsi publik, menguatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat paham, maka mereka memilih produk syariah dengan yakin. Yang kelima yaitu peran Bank Indonesia dalam transformasi digital syariah nasional. Nah teman-teman, BI sedang menyiapkan masa depan sistem keuangan syariah digital. Itu ada open banking syariah, mobil banking syariah lebih canggih, kolaborasi fintech syariah dan syariah, rupiah digital atau CBDC untuk transaksi halal masa depan. Bayangkan teman-teman, di masa depan semua aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online, dari zakat, investasi halal, sampai ekspor produk halal. Yang keenam yaitu dampak strategis peran BI terhadap perbankan syariah. Dari seluruh upaya ini, hasilnya adalah perbankan syariah makin kompetitif, produk syariah semakin beragam dan inovatif, ekosistem halal nasional semakin luas, masyarakat makin percaya dan beralih ke layanan syariah. Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kesimpulannya yaitu setelah kita belajar dari awal sampai pada bab 7, kita bisa melihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang bertahap, namun sangat terarah. Semua dimulai dari prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan larangan riba.
Prinsip ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sistem keuangan syariah yang bukan hanya memiliki keuntungan, tetapi juga kemaslahatan umat. Di Indonesia, perbankan syariah terus berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat. Dukungan pemerintah, masyarakat, dan kemajuan teknologi membuat bank syariah semakin dikenal dan diterima. Tapi tentu masih ada tantangan seperti persaingan dengan bank konvensional, literasi masyarakat yang belum merata, serta kebutuhan inovasi produk yang terus berkembang. Untuk memperkuat industri ini, Indonesia membangun ekosistem syariah lengkap, mulai dari regulasi, infrastruktur, sampai lembaga pendukung seperti DSN MUI, OJK, LPS, BWI, dan lembaga lainnya yang memastikan industri tetap aman dan sesuai syariah. Transformasi paling besar terjadi saat pentingnya pengawasan bank berpindah dari BI ke OJK. Perubahan ini meliputi Bank Indonesia bisa fokus penuh menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. OJK bisa mengawasi lembaga keuangan lebih detail sehingga ke tingkat operasional. Setelah itu, Bank Indonesia justru memegang peran jauh lebih strategis dalam mendorong ekonomi syariah seperti menciptakan instrumen moneter syariah, digitalisasi pembayaran syariah, mengembangkan UMKM halal dan ekonomi pesantren, memperluas pasar keuangan syariah, serta meningkatkan literasi masyarakat. Nah teman-teman, dari semua perjalanan itu, satu hal besar bisa kita simpulkan. Perbankan syariah bukan lagi pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Indonesia. Dan dengan dukungan lembaga yang kuat serta inovasi digital yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di dunia. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai materi ekonomi syariah dari pertemuan 1 sampai pada pertemuan 7. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini sampai akhir. Saya juga menyadari bahwa penyampaian saya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, mari kita terus mendukung perkembangan ekonomi dan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih dan mensejahterakan umat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.